Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah dari kelas B, perkenalkan saya Elena Melanda Seren dengan NIM 2308031020009. Di sini saya akan menyampaikan ulang materi dari kelompok 5, yaitu mengenai akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian dari istisna. Nah, istisna ini adalah akad jual beli barang pesanan antara bank sebagai penjual atau pembiayanya dengan nasabah sebagai pemesan. Barang akan dibuat atau diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan pesanan yang telah disepakati lalu diserahkan di kemudian hari. Contohnya, bank syariah membiayai rumah untuk nasabah sesuai dengan desain yang telah disepakati. Jadi, pihak yang terlibat dalam transaksi ini yaitu bank syariah sebagai penjual atau pembiaya, di mana bank menanggung biaya pembuatan barang, lalu nasabah sebagai pembeli atau pemesan. Dan produsennya ini adalah kontraktor sebagai pihak yang membuat barang pesanan tersebut. Berikutnya yaitu rukun transaksi istisna. Pertama ada transaktor atau yang terdiri dari pembeli dan penjual. Lalu kedua ada objek istisna, yaitu barang yang dipesan atau barang pesanan yang harus dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Jadi bukan barang yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada akad ijab dan kabul, yaitu pernyataan saling setuju antara pembeli dan penjual. Ini bisa lisan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan kesepakatan. Nah, berikutnya yaitu rukun istisna paralel. Pertama ada akad istisna paralel harus dilakukan terpisah antara akad pertama dan akad kedua. Lalu yang kedua ada akad kedua hanya boleh dibuat setelah akad pertama ini sah, dan yang ketiga rukun yang berlaku pada akad pertama juga berlaku pada akad kedua. Materi yang ketiga yaitu alur transaksi istisna dan istisna paralel. Pertama, nasabah atau pembeli atau mustasni ini akan memesan barang tertentu kepada bank syariah sebagai penjual, misalnya ingin dibuatkan rumah atau mesin tertentu. 2. Bank syariah kemudian memesan barang yang sama kepada pemasok atau sani melalui akad istisna kedua. Lalu yang nomor 3, pemasok membuat barang sesuai pesanan. 4. Setelah selesai, pemasok mengirimkan tagihan penyelesaian barang ini kepada bank syariah. Nomor 5, bank syariah membayar pemasok. Nomor 6, bank syariah menagih pembayaran kepada nasabah sesuai kesepakatan. Nomor 7, pemasok akan mengirimkan barang ke nasabah. Lalu nomor 8, dokumen pengiriman ini akan diserahkan ke bank syariah. Dan yang terakhir, nasabah melunasi pembayaran kepada bank syariah, yaitu nomor 9. Jadi, intinya bank syariah ini bertindak sebagai perantara, yaitu membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan sistem pemesanan akad istisna. Istisna paralel artinya ada dua akad terpisah antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok. Materi yang berikutnya adalah penjurnalan dari transaksi istisna. Pertama, ada transaksi biaya praakad. Di sini bank sebagai penjual dengan keterangan debit beban praakad yang ditangguhkan dan kreditnya kas. 2. Penandatanganan akad dengan pembeli. Di sini bank sebagai penjual dengan keterangannya debit biaya istisna dan kredit beban praakad yang ditangguhkan. Ketiga yaitu pembuatan akad istisna paralel dengan pembuat barang. Di sini bank sebagai pembeli, pada akad istisna tidak ada jurnal yang perlu dibuat saat kesepakatan dengan pembuat barang, kecuali jika ada pembayaran kepada pembuat barang.
Pada kasus tersebut, pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian, sehingga tidak ada kas yang dikeluarkan oleh bank pada saat akad. Yang keempat yaitu penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual sebagai pembuat dari barang istisna ini. Nah, bagian ini menjelaskan tahap ketika pembuat barang atau sani telah menyelesaikan sebagian pekerjaan dan menagih pembayarannya kepada bank syariah, di mana bank ini sebagai pembeli pada akad paralel. Dengan keterangan pencatatannya, di posisi debit ada aset istisna dalam penyelesaian dan pada bagian kreditnya yaitu kas atau bank. Yang kelima ada pengakuan pendapatan istisna. Bagian ini menjelaskan kapan dan bagaimana bank mengakui pendapatan dari proyek istisna ini dengan pencatatan penjurnalannya sebagai berikut. Nah, yang keenam ini ada penagihan piutang istisna pembeli. Bagian ini menjelaskan saat bank syariah menagih pembayaran kepada nasabah, pembeli, atau mustasni atas barang pesanan yang telah selesai sebagian atau seluruhnya, dengan keterangan posisi debit piutang istisna dan kreditnya termin istisna. Berikutnya yaitu penerimaan pembayaran piutang istisna dan pembeli. Nah, pada bagian ini menjelaskan ketika nasabah ini membayar tagihan kepada bank syariah, baik secara penuh maupun bertahap dengan pencatatan penjurnalan sebagai berikut. Yang terakhir yaitu variasi transaksi dan kebijakan akuntansi. Di sini terdapat 3 variasi utama. Yang pertama ada transaksi ketika transaksi batal sebelum akad ini disepakati, maka biaya pra-akad akan dibebankan sebagai beban usaha karena tidak jadi menjadi aset atau proyek. Nah, yang kedua, pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai. Nah, jika proyek diakui setelah seluruh pekerjaan selesai, maka pendapatan dan laba baru diakui saat barang diserahkan ke pembeli. Jadi bukan bertahap. Lalu yang ketiga, pembayaran dengan cara tangguh atau cicilan setelah selesai. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 20, jika pelunasan ini dilakukan lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang, maka pengakuan pendapatan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu margin pembuatan barang pesanan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian pekerjaan. Lalu yang kedua, selisih antara harga jual tangguh dan harga tunai ini diakui secara proporsional selama masa pelunasan, mirip dengan pendapatan pembiayaan margin murabahah. Next ada perbedaan istisna biasa dan istisna dengan pembayaran tangguh. Pertama yaitu istisna biasa, akad jual beli barang pesanan sesuai dengan spesifikasi. Lalu pembayarannya bisa langsung di muka, bertahap, atau saat barang ini telah selesai. Dan berfokus pada pembuatan barang sesuai pesanan, bukan cara pembayaran. Sedangkan nomor 2 itu ada istisna dengan pembayaran tangguh. Nah, ini sama-sama akad pemesanan barang, tetapi pembayarannya ini dilakukan setelah barang selesai dan diserahkan. Jadi pembayaran dicicil atau ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan dan berfokus pada pola pembayaran yang ditunda sehingga memberikan kelonggaran pelunasan setelah barang ini diterima. Jadi kesimpulan dari materi istisna yang telah saya sampaikan ini, istisna ini merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan pembuatan barang antara si pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat yaitu sani, di mana barang ini akan dibuat sesuai spesifikasi yang telah disepakati di awal. Nah, dalam praktik perbankan syariah, akad ini sering dilakukan secara paralel, artinya bank bertindak sebagai penjual kepada nasabah dan pembeli kepada produsen dalam 2 akad terpisah.
Nah, pencatatan akuntansi ini dalam PSAK 104 dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaannya atau persentase completion, bukan hanya saat barang selesai. Hal ini mencerminkan kemajuan proyek secara real, lalu pendapatan, harga pokok, dan laba diakui secara proporsional sesuai tahap penyelesaiannya. Sedangkan pembayaran dari nasabah dicatat sebagai pengurangan piutang dari istisna. Tujuan utama akuntansi istisna ini adalah untuk menjaga transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan memastikan tidak ada unsur riba, garar, atau ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi. Sekian video presentasi materi istisna dan istisna paralel yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.